Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian hukum perdata internasional. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya bagaimana hakim ketika menyelesaikan perkara hukum perdata yang ada unsur asing, hukum acara menggunakan lex fori, hukum setempat, hukumnya hakim, hukum pengadilan setempat dalam rangka konstatasi, yaitu mulai dari prosedur pengajuan perkara, pemeriksaan, sampai pembuktian terbukti menggunakan lex fori. Nah, kemudian kualifikasi menggunakan lex causi. Kualifikasi ini tangga untuk memutuskan perkara konstitusi, sehingga kualifikasi dan konstitusi menggunakan lex causi, hukum yang ditunjuk atau hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara. Bagaimana untuk mengetahui itu? Dengan rumus titik taut sekunder atau teori statuta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kualifikasi dan teori-teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Kualifikasi itu apa? Kualifikasi yaitu menerjemahkan sekumpulan fakta dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kategori hukum sehingga dapat diketahui makna yuridisnya. Dari peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum. Nah, itulah kualifikasi. Jadi misalnya ada suatu perbuatan apa? Si A mengambil HP milik si B. Nah, ini peristiwa konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dicari dalam undang-undang, ini hukumnya apa? Oh, ini pasal pencurian. Nah, untuk mencari ini hukumnya apa? Nah, itulah kualifikasi, menerjemahkan bahasa konkret atau menerjemahkan peristiwa-peristiwa konkret dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa hukum, atau istilahnya kategorisasi, kualifikasi ya. Kategorisasi, nah ini hukum apa, bagaimana melakukan kualifikasi dengan merujuk ke undang-undang. Makanya kemudian kualifikasi, ingat dalam skema besar kemarin, kualifikasi dalam menyelesaikan perkara HPI menggunakan lex causi. Teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional ini ada beberapa macam ya, yaitu 1. Kualifikasi menurut lex fori, 2. Kualifikasi menurut lex causi, kemudian kualifikasi otonom, kualifikasi bertahap. Nah, ini jadi ingat dalam skema besar kemarin, kualifikasi berdasarkan lex causi, tapi dalam teorinya ada kualifikasi menurut lex fori, lex causi, dan otonom dan bertahap. Nah, sekarang kita membahas contoh kasus. Yang pertama, kasus yang sering digunakan untuk menggambarkan teori kualifikasi menurut lex fori. Kasus Ogden vs. Ogden. 1. Philip, pria warga negara Perancis berdomisili di Perancis, berusia 19 tahun. Philip menikah dengan Sarah yang warga negara Inggris. Pernikahan Philip dan Sarah dilangsungkan dan diresmikan di Inggris. Philip menikah dengan Sarah tanpa izin orang tua Philip, dan izin orang tua ini diwajibkan oleh hukum Perancis. Pada tahun 1901, Philip pulang ke Perancis dan mengajukan permohonan di pengadilan Perancis untuk pembatalan perkawinannya dengan Sarah dengan alasan bahwa perkawinan itu tanpa ada izin orang tua. Kemudian permohonan dikabulkan oleh pengadilan Perancis dan Philip kemudian menikah lagi dengan wanita Perancis di Perancis. Tahun 1904, Sarah yang sudah merasa tidak terikat dalam perkawinan dengan Philip menikah dengan Ogden, warga negara Inggris. Perkawinan Sarah dan Ogden dilakukan di Inggris.
Selanjutnya, Ogden menganggap bahwa Sarah masih terikat perkawinan dengan Philip karena berdasarkan hukum Inggris, perkawinan Philip dan Sarah belum dianggap batal karena keputusan pengadilan Perancis tidak diakui di Inggris. Kemudian, Ogden mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan Sarah dengan dasar bahwa istrinya telah berpoligami. Nah, kemudian permohonan diajukan di pengadilan Inggris. Nah, ini kasus. Kita analisis kasus ini. Kasus ini kasus apa? Yaitu permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Ogden di pengadilan Inggris. Kenapa? Karena Sarah, istrinya, masih berstatus menjadi istri Philip dengan perkawinannya yang pertama yang juga dilakukan di Inggris. Nah, kita sekarang analisis Lex Fori berarti hukum Inggris karena pengadilan Inggris. Jadi Lex Fori itu hukum pengadilan setempat, Lex Fori hukum Inggris. Nah, kita cari Lex Causi. Berdasarkan hukum Inggris, kalau masalah perkawinan itu rumus dalam titik taut sekundernya apa? Lex loci celebrationis, hukum tempat perkawinan itu dilakukan. Ogden dan Sarah menikah di mana? Di Inggris, sehingga hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara atau lex causinya hukum mana? Hukum Inggris, lex loci celebrationis, hukum tempat perkawinan dilakukan berarti hukum Inggris, sehingga lex fori hukum Inggris karena pengadilan yang mengadili perkara di Inggris, dan lex causi juga hukum Inggris karena lex loci celebrationis yang ditunjuk yaitu mereka menikah di Inggris, sehingga lex causi hukum Inggris, lex fori hukum Inggris, lex causi juga hukum Inggris. Nah, ini contoh kasus pertama, ini contoh dari kualifikasi yang menggunakan lex fori. Ingat dalam skema besar, kualifikasi berdasarkan lex causi. Kenapa contoh kasus ini menggunakan lex fori? Karena lex fori sama dengan lex causi. Lex fori, forum pengadilan Inggris, berarti hukum forum hukum Inggris. Jadi hakim dalam mengadili perkara, prosedur hukum beracara atau konstatasi menggunakan lex fori yaitu hukum Inggris, kemudian kualifikasi dan memutuskan perkara dengan lex causi apa? Hukum Inggris, sehingga lex causi sama dengan lex fori sama-sama hukum Inggris, sehingga ini merupakan contoh dari kualifikasi berdasarkan lex fori. Ingat, kenapa lex fori? Karena lex causi sama dengan lex fori sama-sama hukum Inggris. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus kedua ini contoh dari perkara atau kasus yang menggambarkan kualifikasi berdasarkan lex causi, yaitu kasus Nichols vs Nichols. Sepasang suami istri warga negara Perancis. Pernikahan mereka diresmikan di Perancis. Ketika pernikahan dilangsungkan pada tahun 1854, kedua pihak ini tidak membuat perjanjian atau kontrak tentang harta perkawinan. Setelah menikah, mereka pindah ke Inggris. Suami meninggal dunia di Inggris dengan meninggalkan testamen yang dibuat secara sah di Inggris. Isi testamen ternyata mengabaikan semua hak istri atas harta perkawinan. Istri kemudian mengajukan gugatan terhadap testamen dan menuntut haknya atas harta bersama. Gugatan diajukan di pengadilan Inggris. Kita analisis kasus yang kedua ini. Gugatan diajukan di pengadilan Inggris. Pengadilan Inggris berarti lex fori hukum Inggris karena pengadilannya di Inggris. Jadi WN Perancis, kemudian menikah di Perancis, tapi kemudian pindah dan domisili di Inggris sampai meninggal suaminya di Inggris. Nah, lex fori hukum Inggris karena gugatan diajukan di pengadilan Inggris. Nah, kita sekarang kita runut, kita cari lex causi. Ini hukum apa?
Masalahnya apa? Kasusnya yaitu istri mengajukan gugatan terhadap testamen dan menuntut haknya atas harta bersama. Ini masalah tuntutan atas harta bersama, berarti termasuk hukum perkawinan. Harta bersama, ingat ya, harta bersama itu masuk masalah hukum perkawinan, sehingga ketika masalah hukum perkawinan, apa rumusnya dalam titik taut sekunder? Lex loci celebrationis. Ya, jadi berdasarkan hukum Inggris akan mengambil lex loci celebrationis. Mana lex loci celebrationis? Hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Di mana mereka tadi melaksanakan perkawinan? Di Perancis, sehingga lex loci celebrationisnya hukum Perancis. Nah, ini lex causinya hukum Perancis berarti. Jadi lex fori hukum Inggris, lex causi hukum Perancis. Ini. Bagaimana hakim mengadili perkara ini? Apakah sang istri mendapatkan haknya atas harta perkawinan atau tidak? Berdasarkan hukum Perancis, hukum lex loci celebrationis tadi ya, hukum tempat perkawinan dilakukan, hukum Perancis sama dengan hukum Belanda, hukum Eropa kontinental, hukum Indonesia sama, bahwasanya ketika orang melangsungkan perkawinan dan tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Kalau bahasa kita, bahasa hukum adat kita gono gini, sehingga apa? Istri punya hak atas harta bersama. Nah, testamen tadi mengabaikan hak istri atas harta bersama. Berarti apakah hakim mengabulkan tuntutan istri atau gugatan istri atas harta bersama? Iya. Karena berdasarkan hukum Prancis, ketika tidak ada perjanjian perkawinan, berarti harta perkawinan menjadi harta bersama dan istri punya bagian separuh dari harta bersama. Nah, ini contoh kasus kedua yaitu kualifikasi berdasarkan lex causi hukum Perancis. Nah, tadi pertama jenis-jenis kualifikasi, ada kualifikasi menurut lex fori, kemudian kedua kualifikasi menurut lex causi, kemudian kualifikasi otonom dan bertahap. Nah, coba kita runut dalam kasus-kasus ini. Misalnya ketika kita sudah menemukan lex fori hukum Inggris dalam kasus kedua ini. Nah, untuk menentukan lex causi, mesti kita akan melakukan kualifikasi awal. Ini hukum apa? Ini kasus apa? Nah, itulah kualifikasi. Berdasarkan apa kita melakukan kualifikasi? Ya, pertama hukum setempat, lex fori, hukum Inggris, sehingga kualifikasi itu sebenarnya bertahap. Pertama, hakim memeriksa perkara, ya, konstatasi dan pemeriksaan perkara menggunakan lex fori. Kemudian berdasarkan lex fori, hakim melakukan kualifikasi awal. Ini hukum apa? Termasuk kasus apa? Nah, kita sudah ketemu tadi. Oh, ini kasus hukum perkawinan karena masalahnya gugatan harta bersama. Nah, kalau sudah ketemu, baru hakim menentukan lex causi. Nah, kalau ini hukum perkawinan, lex causinya apa? Lex loci celebrationis, hukum tempat perkawinan dilakukan, sehingga hakim memutuskan perkara berdasarkan lex loci celebrationis, yaitu hukum Perancis. Mereka menikah di Perancis. Nah, ini ada tahapan-tahapan kualifikasi, sehingga sebenarnya teori terkait dengan kualifikasi berdasarkan lex fori, lex causi, itu perkembangan teori. Endingnya kualifikasi itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kualifikasi berdasarkan lex fori untuk mencari lex causi. Kemudian tahap kedua, berdasarkan lex causi, hakim melakukan kualifikasi lagi dan memutuskan perkara. Nah, ini kualifikasi bertahap. Tahap pertama, berdasarkan lex fori, hakim menunjuk lex causi. Nah, di situ sudah ada kategorisasi hukum. Ini hukum apa? Ini kasus apa? Nah, itu kualifikasi. Ya, sehingga kualifikasi awal berdasarkan lex fori untuk menunjuk lex causi,
kualifikasi kedua, kalau sudah ketemu lex causi, hakim melakukan kualifikasi dan memutuskan perkara berdasarkan lex causi. Nah, inilah teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Jadi ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan perkara hukum perdata yang ada unsur asing bagi warga negara asing atau beda teritorial. Jadi ya, hukum acara dan konstatasi menggunakan lex fori atau hukum setempat, kualifikasi menggunakan lex causi, tapi pada teorinya kualifikasi itu bertahap. Tahap pertama kualifikasi dengan lex fori untuk menunjuk lex causi, kemudian kualifikasi tahap kedua kualifikasi dengan lex causi dan mengkonstatasi atau memutuskan perkara dengan lex causi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.